warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yosi Kurnia yang merupakan salah satu dosen program studi S1 Bisnis Digital Fakultas Ekonomi, Bisnis, dan Ilmu Sosial Universitas Perintis Indonesia. Sebagai seorang dosen, kita wajib melaksanakan tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada video ini saya akan melaksanakan pengajaran pada mata kuliah pengantar akuntansi sebagai pernyataan diri saya sebagai dosen dalam unjuk kerja tridharma perguruan tinggi dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Mata kuliah pengantar akuntansi merupakan mata kuliah wajib program studi S1 Bisnis Digital yang dilaksanakan pada semester 1 yang memiliki bobot 3 SKS dengan kode mata kuliah BD 1202. Sebelum melakukan proses pembelajaran, saya telah menyusun RPS agar proses pembelajaran nantinya dapat berjalan dengan terencana dan terarah. Dalam proses pembelajaran, saya menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery di sini adalah bagaimana proses menyampaikan materi kuliah dengan baik dan menarik bagi mahasiswa. Sedangkan interaction adalah proses interaksi dosen dengan mahasiswa. Di sini saya menggunakan media LMS, yaitu Learning Management System, untuk mendukung kelas yang kolaboratif dan partisipatif. Jadi semua materi kuliah nanti akan dimasukkan ke dalam LMS berikut tugas dan kuis-kuis yang bisa dikerjakan mahasiswa di rumah. Sedangkan assessment adalah proses penilaian untuk mengetahui kemampuan mahasiswa dalam proses pembelajaran. Penilaian ini dilakukan secara objektif melalui 5 indikator, yaitu tugas kasus 15%, makalah dan diskusi 25%, kuis 10%, UTS 25%, dan UAS 25%. Kegiatan proses pembelajaran dapat dilakukan secara sinkronus dan asinkronus. Untuk mengatasi kendala yang dihadapi mahasiswa, saya terbuka untuk diskusi dengan mahasiswa melalui WhatsApp ataupun ketika bertemu di lingkungan kampus. Deskripsi mata kuliah pengantar akuntansi adalah mata kuliah dasar yang memperkenalkan konsep-konsep dasar akuntansi keuangan, termasuk siklus akuntansi, persamaan akuntansi, dan pelaporan keuangan. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan pemahaman tentang bagaimana mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas transaksi keuangan, serta menyusun laporan keuangan untuk berbagai jenis perusahaan seperti perusahaan jasa dan dagang. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah pengantar akuntansi adalah bertujuan agar mahasiswa memahami konsep dasar akuntansi, mampu menjelaskan dan mengaplikasikan siklus akuntansi pada berbagai jenis perusahaan, jasa ataupun dagang, serta mampu berkomunikasi dalam bahasa akuntansi. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan memiliki pemahaman tentang pengendalian internal, pelaporan keuangan, dan analisis persediaan. Berikut adalah video pembelajaran saya di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya ya. Nah, ya. Jadi pertemuan kita kali ini ya untuk mata kuliah pengantar akuntansi. Jadi ini kan pertama kali nih Anda ketemu dengan saya. Nah, juga pertama kali di dalam mata kuliah ini. Jadi biasa ya ketika kita memulai sebuah materi perkuliahan ya, saya akan memperkenalkan dulu apa-apa yang kita bahas di dalam semester ini. Jadi di sini Anda lihat ada rencana pembelajaran selama kita 1 semester, ya. Jadi apa aja materi yang akan kita bahas dalam perkuliahan kita selama 1 semester. Jadi nama mata kuliahnya adalah pengantar akuntansi.
Kemudian apa aja kira-kira yang akan kita bahas di dalam pengantar akuntansi ini? Ya, jadi RPS ini sudah bisa Anda akses ya di dalam LMS Anda. Jadi sudah saya masukkan, sudah saya share di dalam LMS Anda dan Anda bisa baca. Kemudian Anda bisa mempersiapkan diri setiap pertemuan dengan saya. Jadi kira-kira apa yang akan kita pelajari, apa yang akan dibahas. Jadi ketika kita ketemu, Anda sudah punya bahan di dalam kepala Anda, sehingga ketika saya mengajarkan, kita akan ketemu nih pada satu titik. Jadi istilahnya Anda tidak kosong datang ke kelas ini. Oke. Nah, ini semuanya materi yang akan kita bahas di dalam pengantar akuntansi ini. Ya. Nah, jadi dapat kita simpulkan ya, apa aja yang kita akan pelajari. Nah, semuanya adalah mengenai pengolahan transaksi keuangan. Jadi ketika misalnya di dalam sebuah perusahaan, nah Anda sebagai seseorang yang dianggap mengerti tentang akuntansi, karena Anda lulusan bisnis digital ya, nah Anda mampu mengolah semua transaksi keuangan di dalam perusahaan, kemudian mencatatnya sehingga dihasilkan nanti laporan keuangannya. Jadi ini ya poin-poin di dalam kita melakukan proses akuntansi di dalam sebuah perusahaan. Jadi ada transaksi keuangan, kemudian dicatat di dalam jurnalnya, kemudian diproses sedemikian rupa sehingga nantinya menghasilkan laporan keuangannya. Jadi apa-apa aja itu dicatat pertama dalam jurnalnya, kemudian diposting ke buku besarnya, kemudian dihasilkan neraca saldonya, sampai kemudian kita melakukan penyesuaian dan neraca lajur sehingga dihasilkan nanti laporan keuangannya. Ya. Jadi ini poin-poin yang akan Anda pelajari ya. Nah, kemudian juga nanti Anda akan ketemu ya. Jadi perusahaan itu ada 3 ya, ada perusahaan jasa, ada perusahaan dagang, dan ada perusahaan manufaktur. Ya, siapa yang bisa menjelaskan apa perbedaan ketiganya? Baik, dari perusahaan jasa dulu. Perusahaan jasa itu perusahaan yang menyediakan layanan atau service untuk customer atau target pasarnya. Sedangkan perusahaan barang dagang itu perusahaan yang menjual barang yang sudah disediakan oleh pembuat barang tersebut, yaitu perusahaan manufaktur. Ya, istilahnya yang diperjualbelikannya itu barang. Kemudian kalau manufaktur? Sedangkan perusahaan manufaktur itu perusahaan yang mengubah barang mentah menjadi barang setengah jadi atau menjadi barang jadi untuk dijual ke konsumen. Nah, ya, jadi bisa kita katakan ya, kalau jasa itu perusahaan itu yang dihasilkannya itu adalah atau yang disediakannya itu atau yang diperjualbelikannya itu adalah service atau layanan. Jadi tidak ada di sana proses produksi, tidak ada di sana kita menyediakan persediaan barang dagang. Ya. Kemudian perusahaan dagang, nah beda ya dengan jasa ya. Kalau jasa yang disediakannya service, kalau perusahaan dagang yang diperjualbelikannya itu adalah berupa persediaan barang dagang. Jadi contohnya nih, Anda ke perusahaan grosir, misalnya kalau di sini ya contohnya ya kayak Suzuyaka, kayak Acia Marka, kayak Budimanka. Nah, itu perusahaan dagang ya. Jadi dia membeli persediaan barang, kemudian persediaan barang itu tanpa mengalami proses produksi dia akan dijual kembali. Ya, jadi ada persediaan barang dagang di sana. Kemudian yang satu lagi adalah namanya perusahaan manufaktur. Nah, bedanya dengan 2 jenis yang sebelumnya, kalau manufaktur dia ada proses produksi di sana. Jadi ada proses perubahan bentuk. Dari dia bahan baku, kemudian menjadi barang setengah jadi, kemudian menjadi barang jadi. Jadi dia melakukan proses produksi. Itu yang disebut dengan perusahaan barang jadi. Oke, jadi selama 1 semester Anda akan belajar ya
bagaimana proses akuntansi yang dilakukan ketika dia di perusahaan jasa, atau dia di perusahaan dagang, ataukah nantinya dia di perusahaan manufaktur. Jadi tahapannya mulai dari kita menjurnal, kemudian kita memposting ke buku besarnya, kemudian kita sampai terakhirnya nantinya adalah kita menghasilkan laporan keuangan. Oke, jadi ini ya 1 semester kita belajar nanti di dalam materi perkuliahan kali ini ya, untuk pengantar akuntansi. Ya, jadi semuanya ini dapat Anda akses di dalam LMS Anda. Oke, kemudian pengantar untuk hari ini ya, sedikit ya pengantar untuk hari ini. Ya, jadi saya akan bahas apa sih pengertian akuntansi, kemudian apa manfaatnya dan apa peran pentingnya. Ya, ini adalah pengertian akuntansi ya. Nah, jadi apa sih yang disebut dengan akuntansi itu? Ya, sebelum kita sampai sini ya, kita lihat pengertian akuntansi menurut para ahli. Ya, di sini ya ada beberapa pengertian akuntansi menurut para ahli ya. Jadi di sini memang yang saya ambil adalah menurut beberapa pengertian, menurut beberapa organisasi akunting di Amerika ya. Karena standar keuangan kita mengadopsi dari sistem keuangan Amerika ya. Jadi ada namanya AICPA ya. Nah, di sini akuntansi itu menurutnya adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan komunikasi informasi keuangan yang relevan untuk pengambilan keputusan. Kemudian American Accounting Association, menurut dia akuntansi itu adalah proses pencatatan, pengklasifikasian, dan penyajian informasi ekonomi yang memungkinkan pengambilan keputusan yang bijaksana. Ya. Kemudian menurut Financial Accounting Standard Board ya. Nah, ini juga di Amerika ya, dia mendefinisikan akuntansi itu adalah sebagai sistem yang mencatat, ya, menganalisis dan melaporkan informasi keuangan dari suatu entitas. Ya, jadi entitas ini tidak selalu perusahaan ya, bisa jadi berupa organisasi, kemudian bisa jadi berupa instansi ya. Nah, jadi bukan melulu sebuah perusahaan yang orientasinya itu laba, ya. Jadi tidak melulu adalah sebuah perusahaan, ya. Atau dari semua pengertian akuntansi menurut para ahli tadi bisa kita simpulkan, akuntansi itu adalah sebuah proses yang diawali dengan mencatat, mengelompokkan, mengolah, menyajikan data, serta mencatat transaksi yang berhubungan dengan keuangan. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Nah, jadi tujuan akuntansi itu adalah untuk menyediakan informasi yang akurat dan relevan. Kepada siapa kita menyajikannya? Nah, siapa yang tahu? Siapa sesungguhnya stakeholder atau yang memanfaatkan informasi keuangan di dalam sebuah laporan keuangan? Tadi sempat Ibu singgung juga kalau nggak salah Bu, itu tuh ada investor sama juga pemerintah dan juga regulator Bu. Dan Siti juga pernah dengar dari yang Siti baca itu ada juga namanya pemegang saham Bu. Ya, investor. Kemudian apa lagi? Pihak manajemen. Kemudian apa lagi? Pihak manajemen, investor, kemudian ownernya, pemilik perusahaan, kemudian apa lagi? Pihak regulator. Regulator ini siapa? Misalnya pihak pajak atau pihak pemerintah. Apa kepentingan pihak pajak? Untuk tahu dia berapa pajak yang harus ditagih dari entitas ini, dari unit bisnis ini. Kemudian misalnya pemerintah, apa sih gunanya dia informasi akuntansi yang terdapat dalam laporan keuangan itu? Karena dia ingin tahu nih berapa pajak yang terutang, atau kalau dari pemerintah misalnya, nah perusahaan ini melanggar ketentuan atau regulasi yang ada apa tidak, ya? Atau misalnya
seberapa persen sih perusahaan ini di masa yang akan datang mampu menyerap tenaga kerja, ya. Jadi semua informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan itu sangat berguna sekali bagi pihak stakeholdernya, ya. Jadi tujuan akuntansi ya, seperti yang tadi saya ulas sedikit ya. Nah, yang pertama itu adalah penyediaan informasi yang akurat dan relevan. Nah, di sini akuntansi itu bertujuan untuk mengumpulkan, mencatat, dan menyajikan informasi keuangan yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada pihak-pihak terkait. Ya, jadi misalnya di sini pihak perbankan misalnya, nah dia mau nih mempertimbangkan pinjaman kita nih, ya. Nah dia pengen tahu nih, nah kira-kira kapasitasnya si perusahaan ini mampu enggak dia nanti mengembalikan uang bank saya. Jangan sampai ya terjadi kredit macet misalnya, ya. Jadi sebuah bank sebagai kreditor, nah dia akan mikir nih, nah Anda potensial enggak dikasihnya pinjaman. Nah, salah satu caranya adalah dengan dia melihat kemampuan keuangan Anda daripada informasi keuangan yang Anda sajikan, ya. Jadi penyediaan informasi yang akurat dan relevan, ya. Kemudian apalagi dukungan untuk pengambilan keputusan yang bijaksana. Misalnya nih, pihak manajemen dia mempertimbangkan mau ekspansi usaha, ya. Nah, dia harus ada nih dasarnya. Baannya kemamikian kuah, ini usahaku di pegadang selah. Ya, istilahnya saya mikir nih mau ekspansi usaha nih. Nah, kira-kira apa dasarnya? Nah, di samping dia mikir misalnya, oh dia mau menambah penghasilannya dia. Nah, dia juga harus mikir, kalau cabang CLI kira-kira mampu enggak perusahaan membiayai? Berapa biaya operasionalnya? Ya, berapa istilahnya untuk kantor baru, berapa dia harus sediakan gedung, berapa penambahan karyawan, ya. Nah, jadi ini adalah dukungan untuk melakukan sebuah pengambilan keputusan yang bijaksana. Oke. Nah, kemudian apa lagi tujuan dari akuntansi tadi? Yaitu untuk pengukuran kinerja dan evaluasi, ya. Jadi dengan dilaporkannya keuangan tadi, nah dia akan lihat nih, misalnya ya, dia berpikir mau menaikkan gaji pihak manajernya, taruhlah saya owner dari perusahaan tadi ya, saya memikirkan untuk mengasih iming-iming ya, istilahnya mengasih reward ya bagi manajemennya, misalnya bagi manajernya, misalnya apa dasarnya? Nah diukur kinerjanya dulu, dievaluasi kinerja daripada pihak manajemen tadi. Nah kira-kira manajemen saya udah bagus enggak performansnya? Nah caranya adalah dilihat laporan keuangannya, dilihat kinerjanya, udah bagus apa tidak. Nah kemudian apa lagi? Kepatuhan terhadap standar dan regulasi, ya. Misalnya nih saya instansi pajak misalnya. Nah saya lihat nih, nah perusahaan ini dia tidak melaporkan PPh pasal 25-nya, misalnya PPh badan misalnya. Nah, ada dasar saya untuk melakukan penindakan. Jadi bisa saya bilang, oh ini perusahaan nggak mematuhi regulasi yang ada, ya. Kemudian apalagi tujuan akuntansi berikutnya? Untuk perencanaan dan pengendalian keuangan yang efektif, ya. Seperti Anda tahu ya, sebuah perusahaan itu harus terencana dan bisa dikendalikan, ya. Jadi kalau tidak ada perencanaannya, nah perusahaannya takutnya gulung tikar, ya. Jadi kalau tidak ada hitung-hitungannya, tidak ada istilahnya angka-angka yang jadi dasar, nah takutnya nih si manajer tidak bisa dia mengukur ini perusahaan ini sehat apa tidak, ya. Apakah perusahaan ini sedang menuju pilot atau tidak? Nah, jadi harus ada nih informasi yang tercantum di dalam laporan keuangannya. Jadi direncanakan dan dikendalikan dengan berdasarkan informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan. Nah, kemudian ada di sini adalah tujuan akuntansi itu adalah
mengkomunikasikan informasi kepada pihak eksternal. Jadi akuntansi itu bahasa bisnis. Jadi istilahnya informasi di dalam laporan keuangan tadi dapat menyampaikan kepada pihak luar. Kalau perusahaannya oke, kalau perusahaan tersebut punya potensi, ya. Jadi istilahnya kalau misalnya Anda seorang investor, Anda tahu nih, wah kalau saya investasi di perusahaan ini, nah saya bakal untung. Oh saya pihak bank nih, kalau saya investasi di perusahaan ini, nah saya yakin nih kalau uang tadi bakal kembali. Ya, nah, jadi itu dasarnya kenapa kita perlu menyajikan informasi di dalam laporan keuangan. Kemudian apa lagi tujuan dari akuntansi tadi? Mendorong pertanggungjawaban dan transparansi. Jadi ada dasar pertanggungjawaban. Jadi kalau saya owner nih saya percayakan uang misalnya 100 juta nih ke manajer saya. Nah apa pertanggungjawabannya? Kama pitih 100 juta tadi. Ya, jadi itu tujuan dari akuntansi itu. Sebagai dasar daripada pertanggungjawaban dan transparansi. Ya, jadi keuangan ini tidak ada gelap-gelapan ya, jadi transparan semuanya. Ya, jadi jale, pitih 100 juta kama painya. Apa pertanggungjawabannya? Oke. Nah, ini proses akuntansi. Jadi Anda udah tahu tadi ya, istilahnya pengertiannya, ya. Kemudian tujuannya. Kemudian pemakainya ya stakeholder ya, tadi udah saya singgung ya, tapi kita belum bahas mendalam ya. Siapa yang tadi stakeholdernya? Gimana Siti? Siapa kira-kira stakeholder atau pemakai daripada informasi keuangan? Setahu Siti itu ada regulator, Bu, pemerintah sama investor. Ya. Siti juga pernah dengar itu ada yang namanya pemegang saham juga. Ya. Oke, jadi kata teman Anda ada di sana pemegang saham, ya, pemegang saham ini investor ya, kemudian ownernya juga bisa, kemudian regulator, ya, pihak perpajakan, bisa jadi supplier juga ya, supplier ataupun karyawan itu sendiri. Nah, coba kita bahas satu persatu. Nah, kalau misalnya supplier ya, nah apa kegunaan informasi di dalam laporan keuangan tadi? Mungkin menurut Zidan, Bu, fungsi akuntansi itu, laporan akuntansi itu untuk bank itu untuk melihat kondisi keuangan perusahaan itu. Misalnya kan perusahaan itu kadang-kadang melakukan pinjaman atau meminta kredit ke bank untuk pendanaan perusahaannya. Jadi bank bisa melihat laporan akuntansinya untuk menilai apakah perusahaan itu layak untuk diberikan dana, dan apabila dana itu diberikan apakah perusahaan itu bisa melunasi dana yang telah diberikan oleh bank gitu. Tepat sekali ya. Jadi supplier atau pemasok ini hampir sama dengan kreditor ya. Ya, jadi istilahnya pemasok ini memasokkan barang atau persediaan barang. Nah, biasanya itu tidak dibayar lunas. Nah, kegunaan bagi dia informasi ya di dalam laporan keuangan tadi untuk tahu nih bisa enggak perusahaan tadi membayar atau tidak. Mungkin untuk pertemuan kali ini ya, ini kan pengantar nih ya, pertemuan pertama ya. Mungkin kita cukupkan saja. Jadi kesimpulan ya, untuk kuliah hari ini kita udah belajar tentang pengertian akuntansi, kemudian kita udah belajar mengenai tujuan akuntansi itu apa, kemudian kita udah belajar siapa saja pemakai laporan keuangan atau informasi di dalam laporan keuangan ya. Jadi semua tadi nanti kita akan bahas ya di pertemuan-pertemuan perkuliahan berikutnya ya. Nah, untuk RPS Anda bisa akses di LMS Anda. Kemudian Anda nanti juga mengerjakan tugas ya. Jadi Anda lihat LMS Anda, kemudian Anda baca RPS-nya, kemudian Anda mengerjakan tugas yang terdapat di dalam LMS Anda. Mungkin itu aja. Ada pertanyaan? Oke, mungkin itu aja ya untuk kesempatan kali ini.
Kalau tidak ada pertanyaan berarti saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.